Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Iqbal Zaidan. NIM saya adalah 09010622 dari program studi sistem informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi atau tugas terkait penggunaan duplikasi WordPress, database WordPress dari localhost ke GCP. Langsung saja kita ke skripnya. Berikut ini adalah skrip yang saya gunakan. Baik. Yang saya gunakan di sini dengan script ini menggunakan localhost, lalu mengetes koneksi ke database lokal, lalu mengetes koneksi. Jika gagal, lalu memunculkan error. Lalu koneksi menggunakan database GCP. Di sini menyesuaikan dengan database GCP yang sudah saya punya. Lalu juga mengetes koneksi terlebih dahulu. Lalu saya menggunakan metode atau function untuk menyisipkan data dummy dengan data yang sifatnya nilai unik sehingga bisa menerapkan prinsip dasar untuk normalisasi database supaya tidak redundan. Selanjutnya adalah untuk menyinkronkan data dengan proses untuk mengambil data dari database lokal lalu menyimpan di GCP. Lalu menyisipkan ini adalah proses pelaksanaan fungsinya atau menjalankan fungsinya yaitu dengan memanggil di sini menyisipkan data lalu sync data lalu menutup koneksi. Di sini tidak terlihat bahwa script PHP ini menjalankan timing. Nah, timingnya ini solusi yang bisa saya berikan adalah menggunakan metode lain di luar script yaitu dengan cara cron job, dengan cara cron tab. Nah, lalu menggunakan script berupa expression untuk menjalankan script setiap 5 menit. Sebenarnya bisa juga dijalankan script atau timing di dalam script PHP. Namun ini adalah salah satu solusi yang bisa saya tawarkan. Baik, untuk kode ini mungkin percobaannya masih gagal. Eh, Salah satu penyebabnya adalah masih belum eh, adanya koneksi yang pasti ataupun firewall yang harus, aduh, mohon maaf. Belum adanya konfigurasi firewall sehingga masih gagal untuk mengkoneksikan lokalhostnya dengan TCP. Nah, selanjutnya eh, adalah jumlah ataupun kredit untuk menjalankan cloud di akun saya sudah habis free trialnya. Di sini mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini terlihat bahwa tulisan free trial kreditnya sudah habis dan juga terdapat kenaikan pada saat penggunaan service Cloud SQL. Penggunaan ini selama di Compute Engine tidak ada fluktuasi yang signifikan dan biayanya relatif rendah. Jadi selama eh, penggunaan ini hanya 9.000 dan akun ini digunakan bersama-sama. Jadi tidak hanya saya menggunakan, begitu juga teman-teman yang lain dari kelas pagi. Selama menggunakan Compute Engine ini tidak ada biaya yang signifikan. Namun ketika Cloud SQL digunakan ini biayanya tiba-tiba melonjak naik dan notifikasi masuk terus melalui email. Setelah saya cek sebelum saya mengerjakan tugas
sudah terdapat beberapa instance Cloud SQL yang masih aktif dan tidak dimatikan setelah penggunaan. Jadi, ketika saya melihat tadi sebelum mengerjakan tugas, saya gunakan sudah melampaui limit dan setelah itu saya matikan supaya biayanya tidak naik. Jadi tadi kurang lebih di beberapa bagian ada dua project yang di salah satu projectnya ada dua instansi yang berjalan, satunya lagi ada dua kalau nggak salah, ada satu atau dua instance cloud yang berjalan dan nyedotnya sudah sangat banyak hingga free trial creditnya habis. Setelah saya mengetahui hal tersebut langsung saya matikan instansinya dan tidak saya gunakan kembali. Oke, saya lanjutkan ke eh, tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 sampai 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa qama sholata wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون, yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memberikan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik. Pada ayat ini, menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan makna sejati dari kebaikan atau bir. Kebaikan bukan hanya sekadar menghadap ke arah tertentu dalam sholat, tetapi mencakup iman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitabnya, dan para nabi. Dengan kebaikan melibatkan pemenuhan kewajiban, termasuk bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, serta ketekunan dalam sholat dan puasa. Selanjutnya adalah 178. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal ba'du bil abdi wal ansa bil ansa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan kisos berkenan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya adalah mengikutinya dengan cara yang patut dan adalah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dari rahmat dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat. Ayat 178 menurut tafsir Ibnu Katsir membahas masalah pembalasan atau kisos terkait pembunuhan, menekankan prinsip keadilan. Dalam kasus pembunuhan ada hak bagi keluarga korban untuk meminta pembalasan, namun ayat ini juga mendorong untuk memaafkan dan menunjukkan bahwa memaafkan adalah tindakan yang lebih baik, menyoroti pentingnya kasih sayang. Ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Yang artinya dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Ayat ini menurut tafsir Mukatsir menjelaskan pentingnya meninggalkan wasiat atau wasiat untuk keluarga, terutama dalam hal warisan. Ini menekankan bahwa hal ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa dan berfungsi untuk melindungi hak ahli waris serta memastikan distribusi kekayaan yang adil. Selanjutnya adalah 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khaira
Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya diwajibkan padamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan harta yang banyak berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menekankan pentingnya mengikuti perintahnya mengenai warisan dengan menyebutkan bagian-bagian yang harus diterima oleh kerabat. Ayat ini menekankan keseriusan untuk mematuhi instruksi ilahi karena dirancang untuk menjaga keadilan dan kesetaraan di dalam keluarga. Terakhir ayat 181. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman badzalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'alim. Yang artinya siapa yang mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini memperingatkan tentang bahaya mengubah perintah Allah mengenai warisan. Ini menyoroti konsekuensi dari mengubah aturan-aturan ilahi dan meyakinkan orang beriman bahwa Allah mengetahui segala tindakan mereka. Baik, sekian presentasi dari saya terkait tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 sampai 181 menurut Ibnu Katsir dan juga penjelasan terkait skrip sinkronisasi database WordPress dari lokal dan juga dengan GCP atau Google Cloud Platform. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.